Kids, kembali lagi dengan saya Eka dan teman saya Gisel, gimana kabar kalian semuanya? Masih sehat-sehat? Ya pasti dong. Jumpa lagi bersama kita di acara Excellent Kids kali ini. Teman-teman, di acara kali ini kita tetap bakal punya hafalan, kita bakal present worship, dan bakal dengar cerita firman Tuhan yang sangat menarik. Nah, kali ini kita akan menghafalkan ayat hafalan. Saksikan videonya, jangan lupa ikuti gerakannya, dan nyanyi bersama-sama, jangan lupa dihafal. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, teman-teman, saatnya praise and worship. Kita nyanyi bersama-sama dan ikuti gerakannya ya. Halo semua teman-teman yang ada di Indonesia, jangan takut ya, karena Tuhan Yesus selalu menjaga kita semua. Tak perlu kamu rasa takut, teman. Tak perlu kamu rasa takut, sahabatku.
kepada kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Dia Allah yang sangat mengasihi kita. Jesus loves me, this I know. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He
kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang sangat besar. Sekarang kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan berkati agar apa yang kami dengarkan dapat kami terapkan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Atalia, the evil queen. Pada zaman dahulu, sekitar 841 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, hiduplah seorang ratu yang sangat kejam. Ratu Atalia, begitu ia dinamakan. Ia adalah anak dari Raja Ahab dan Ratu Isabel. Apakah kalian pernah mendengar nama kedua orang tuanya? Seperti tidak asing ya. Raja Ahab dan Ratu Isabel. Orang tua dari Ratu Atalia memang adalah raja dan ratu yang terkenal karena jahat. Bayangkan jika ayahmu adalah seorang jahat dan ibumu bahkan lebih jahat dari ayahmu. Mengerikan. Namun begitulah keadaan Ratu Atalia. Bukannya berusaha memperbaiki kelakuan orang tuanya, Ratu Atalia malah lebih kejam dari kedua orang tuanya. Ratu Atalia menikah dengan raja kerajaan Yehuda yang bernama Yoram. Pada waktu itu, bangsa Israel terbagi menjadi dua kerajaan. Kerajaan Israel dengan ibu kotanya Samaria dan kerajaan Yehuda dengan ibu kotanya Yerusalem. Ratu Atalia sendiri berasal dari kerajaan utara. Pernikahan Ratu Atalia dan Raja Yoram mungkin untuk menyatukan dua kerajaan. Ratu Atalia dan Raja Yoram memiliki anak yang bernama Ahazia dan Yosabat. Raja Yoram, suami Ratu Atalia, sebenarnya adalah anak dari Raja Yosafat yang sangat disegani karena hidup benar di hadapan Tuhan. Ketika Raja Yosafat meninggal, tahta pun jatuh kepada Raja Yoram dan Ratu Atalia. Pasangan raja dan ratu ini kemudian mulai melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ratu Atalia mempengaruhi Raja Yoram untuk membunuh semua kakak adiknya Raja Yoram selama 8 tahun memerintah di Yerusalem. Akhirnya, Raja Yoram yang jahat itu meninggal terkena penyakit pada ususnya. Benar-benar jahat sekali ratu ini. Sesudah Raja Yoram meninggal, tahta kerajaan jatuh ke tangan anaknya Ahazia. Selama pemerintahan Raja Ahazia, Ratu Atalia ibunya terus-menerus mengajarkan agar Raja Ahazia melakukan yang jahat. Ngeri benar jika ibu kita menyuruh kita melakukan yang jahat ya. Sehingga pada suatu hari Raja Ahazia pun dibunuh oleh seorang yang bernama Yehu. Kematian anaknya Ahazia yang mendadak, yang memerintah hanya 1 tahun, membuat Ratu Atalia naik tahta. Kalian tahu apa yang diperbuatnya? Menurut kalian, apakah Ratu Atalia berubah menjadi baik? Oh tidak teman-teman, Ratu Atalia berkuasa dengan sangat kejam. Ia bahkan memerintahkan agar semua keturunan raja, termasuk cucunya sendiri, untuk dibunuh. Tega sekali ya. Mendengar perintah Ratu Atalia, maka anaknya Prinses Yosabat kemudian menyembunyikan salah satu keturunan Raja Asia yang waktu itu masih kecil, baru berumur sekitar 1 tahun. Bersama inang penyusunya, anak Raja Asia yang bernama Prince Yoas disembunyikan di gudang tempat tidur tanpa sepengetahuan Ratu Atalia. Prinses Yosabat pun menyelundupkan Prince Yoas ke rumah Allah. Kok bisa? Karena suami dari Prinses Yosabat adalah seorang imam, namanya Imam Yoyada. Imam Yoyada bersama istrinya, Prinses Yosabat pun membesarkan Yoas diam-diam di rumah Allah. Tidak tahan dengan kekejaman Ratu Atalia, setelah menyembunyikan Prince Yoas selama 6 tahun,
Imam Yoyada akhirnya bersepakat dengan pemimpin-pemimpin pasukan maupun kepala-kepala suku untuk melantik Prince Yoas menjadi King Yoas. Pada hari yang telah ditentukan, Imam Yoyada mengatur agar rumah Allah dijaga ketat dan tidak boleh ada orang yang masuk selain imam. Imam Yoyada tidak ingin Ratu Atalia masuk ke dalam rumah Allah karena ratu itu sangat jahat. Imam Yoyada pun mengatur hari penobatan King Yoas. Imam Yoyada mengundang seluruh rakyat, imam-imam, pasukan tentara untuk menghadiri hari penobatan tersebut. Rakyat yang tidak menyukai ratu pun mulai berkumpul dan berseru-seru, "Hidup raja! Hidup raja!" Ketika mendengar peki kegirangan dari rakyat, Ratu Atalia penasaran ingin tahu. Bukan main kagetnya, ia menyaksikan penobatan Raja Yoas oleh Imam Yoyada bersama seluruh rakyat. Ratu Atalia berteriak, "Pengkhianat! Pengkhianat!" Tetapi malahan Ratu Atalia diusir dari rumah Allah. Mereka sangat membencinya karena ia telah mengambil perkakas rumah Allah dan memakainya untuk menyembah berhala. Mereka pun menangkap Ratu Atalia itu dan membunuhnya di pintu masuk kuda. Ketika mendengar kematian Ratu Atalia, tidak ada satu rakyat pun yang berkabung. Mereka malahan riang gembira, bersuka cita. Mereka tidak menangis. Mereka justru bersyukur dan membawa persembahan kepada Tuhan. Demikianlah kisah tragis dari seorang ratu yang sangat kejam. Teman-teman, semua perbuatan jahat itu datangnya dari iblis. Pekerjaannya adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sama seperti yang dilakukan oleh Ratu Atalia. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kudus. Ia pasti sangat membenci dosa. Dosa adalah kejahatan, pasti dihukum Tuhan. Dan yang bisa mengalahkan dosa hanyalah Tuhan Yesus sendiri, karena Ia tidak pernah berbuat dosa. Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang sanggup mengalahkan iblis. 1 Yohanes 3 ayat 7-8. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan engkau. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Teman-teman, mari kita minta supaya Tuhan Yesus memimpin kita agar kita dapat mengalahkan yang jahat. Tuhan Yesus, aku tahu bahwa iblis ingin kami menjadi jahat, tetapi aku percaya Engkau telah mengalahkan iblis. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah aku semakin setia kepadamu. Beri aku kemampuan untuk melakukan yang benar. Jauhkan kami daripada yang jahat. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, menarik kan teman-teman ceritanya? Sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Dan persembahan akan didoakan oleh teman kita Eden. Mari kita terus. Nah, buat cara memberikan persembahannya, kalian bisa memberikan persembahan kalian di gereja kalian masing-masing. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa dulu ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dadah!